warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Yulia, NIM 45 dari kelas 6B, Prodi PG Baut, Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dongeng untuk menstimulasi kecerdasan naturalis. Dongeng ini saya bawakan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah mendongeng yang diampu oleh Ibu Erika Pratiwi, SPD MPD. Nah teman-teman, sebelum masuk pada ceritanya, sebelum itu saya mau memperkenalkan karakter-karakter yang ada di dalam dongeng ini. Di sini yang pertama, saya punya awan hujan. Yang kedua, saya punya matahari. Yang ketiga, bintang. Dan yang keempat, bumi. Oh ya, ada satu lagi yang terakhir, yang kelima yaitu putri langit. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Alkisah di negeri angkasa, hiduplah makhluk Tuhan yang sangat dibutuhkan oleh bumi manusia, yakni awan hujan dan matahari. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Matahari memiliki sifat yang hangat dan bijaksana, sedangkan awan hujan memiliki sifat yang sombong dan egois. Di dalam tahta negeri angkasa, putri langitlah yang memegang kendali dan memberi tugas matahari, awan hujan, bumi, bintang, dan penghuni negeri angkasa yang lainnya. Matahari bertugas setiap hari menyinari bumi agar manusia dapat merasakan kehangatan dan mendapat cahaya yang terang. Sedangkan tugas awan hujan hanya sesekali saja untuk turun membasahi bumi. Namun kadangkala awan hujan sangat sombong. Ia merasa bahwa dirinya yang paling dibutuhkan oleh manusia bumi. Ia berkata, "Akulah yang paling berguna. Manusia membutuhkan aku sebagai penyejuk. Binatang juga, apalagi tanaman." Mendengar celoteh si hujan, matahari pun membalas, "Jangan berkata seperti itu, awan. Semua makhluk Tuhan di negeri angkasa ini berguna untuk kehidupan manusia," kata matahari. "Tunggu matahari, tapi memang aku yang paling berguna. Aku memang membasahi bumi hanya sesekali saja, tapi sekalinya aku turun pasti langsung menyejukkan semua orang. Semua orang pasti membutuhkan aku. Aku adalah cuaca yang paling disenangi oleh manusia. Tidak seperti kamu, turun ke bumi hanya untuk membuat manusia kepanasan." Mendengar itu, matahari dan teman-teman yang lainnya hanya bisa berdiam sembari menghela nafas. Malam pun tiba. Saat matahari beristirahat di waktu malam, ia terdiam dan berpikir, apakah yang dikatakan oleh awan hujan tadi benar? Ia meredup dan murung. Melihat itu, bintang yang sedang bertugas menerangi bumi di malam hari pun menyadarinya. Lalu ia memutuskan untuk menyapa matahari. "Hai matahari, apakah kamu baik-baik saja? Aku melihatmu dari kejauhan. Sepertinya kamu sedang murung ya?" kata bintang. Aku sedang memikirkan apa yang dikatakan awan hujan tadi, bintang," sahut matahari. "Oh, perkataan yang tadi. Sudahlah matahari, jangan dihiraukan. Dia itu memang sombong. Kata-katanya selalu membuat yang lain bersedih. Sudah, tidak usah didengarkan. Anggap saja itu hanya angin lalu. Kau tahu matahari, Tuhan yang Maha Adil telah mengutus putri langit untuk membagi tugas kita. Jadi, kita semua di sini itu berguna kok." Tenang sang bintang. Mendengar nasihat bintang, matahari pun menjadi agak sedikit tenang dan mencoba untuk tetap baik-baik saja. Keesokan harinya adalah waktu di mana sang awan untuk turun ke bumi. Putri langit menugaskannya untuk turun di pagi hari hingga menjelang siang saja. Namun, apa yang dilakukan oleh sang awan hujan? Ia malah menurunkan derasnya hujan ke bumi dari pagi hingga pagi lagi.
Ia meluapkan kesombongannya. Ia ingin menunjukkan bahwa betapa sangat bergunanya dia bagi makhluk hidup. Atas kejadian itu, matahari berniat untuk mengingatkan agar awan hujan tidak seegois itu. Namun, si awan hujan tetap tidak mendengarkan. Awan hujan, sepertinya kamu sudah cukup membasahi bumi hari ini. Kasihan bumi, jangan terlalu lama. Aku khawatir akan terjadi banjir, kata matahari. Mendengar itu, bumi dan bintang juga setuju. Iya awan, betul kata matahari. Iya, jangan membasahi aku sebanyak ini awan. Namun, sang awan hujan malah sinis menjawab. Terserah aku, hei. Ini kan waktuku untuk bertugas. Manusia itu suka aku, jadi harus lebih lama menurunkan hujan yang sejuk ini. Teman-temannya hanya bisa menggelengkan kepala. Selang beberapa waktu setelah ia puas menjalankan tugasnya, terjadi kegaduhan yang ada di perut bumi. Akibatnya, terjadilah genangan banjir yang membuat manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di bumi menjadi kesusahan. Semua hanyut terbawa banjir. Lalu kabar ini tak lama sampai pada telinga Putri Langit. Kemudian Putri Langit pun datang. Awan hujan, apa yang kau lakukan pada makhluk bumi sehingga mereka menjadi gaduh? Tanyanya. Aku hanya ingin memberi penyejuk pada mereka sedikit lebih lama saja, Putri Langit, sahut hujan. Lihatlah ulah egois dan sombongmu itu. Karena air hujanmu, mereka jadi kebanjiran. Lalu bagaimana jika sudah seperti ini? Apa kau tidak kasihan? Tuhan telah mengutusku untuk memberi kalian tugas dengan adil, agar semua makhluk hidup bumi maupun angkasa merasa nyaman dan sejahtera. Karena adanya matahari yang menghangatkan, awan hujan yang menyejukkan, bulan yang indah, bintang yang menerangi dalam malam hari. Tapi kau malah menyalahgunakan kesombonganmu itu dan berbuat sesuatu dengan semaumu sendiri, kata Putri Langit dengan nada kesal. Mendengar Putri Langit yang kesal, awan pun menyadari apa yang sudah dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Lalu ia meminta maaf dan berkata, maafkan aku, Peri Langit, matahari, dan semuanya. Aku memang sombong dan menyebabkan kegaduhan di perut bumi, kata hujan. Lalu semuanya pun mengangguk, tanda memaafkan. Namun selanjutnya Putri Langit pun berkata, baiklah, sebagai hukumannya aku akan menghilangkan air dari dalam dirimu. Dalam 1 minggu ini kamu tidak akan menjadi hujan, cukuplah menjadi awan yang meneduhkan. Akhirnya hujan pun menyesal dan berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatan sombongnya lagi. Awan hujan sekarang sadar bahwa semua yang sudah diperintahkan oleh Tuhan itu adalah adil, dan dia berjanji tidak akan membuang-buang air dalam tubuhnya secara berlebihan lagi ke bumi, karena dapat menimbulkan kesusahan bagi orang-orang yang ada di bumi. Sejak saat itu juga penduduk negeri angkasa semakin kompak dan saling menjaga, merawat, dan mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa. Pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng ini adalah sebagai sesama makhluk hidup, baiknya kita selalu mensyukuri, menjaga, merawat, dan saling menyayangi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di lingkungan sekitar kita. Demikian dongeng kali ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila masih banyak kurangnya, karena saya juga masih tahap belajar. Terima kasih semuanya telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.